Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas komponen sistem operasi Linux dan Windows. Kami beranggotakan satu Muhammad Rival Fikri, NIM 1910114461. Kedua Muhammad Ali Reja, NIM 1910114405. Ketiga Muhammad Iqbal Sailani, NIM 1910114355. Keempat Muhammad Indra Prastia, NIM 1910114359. Kelima Nur Khairul Fikri, NIM 1910114328. Yang pertama itu materi kita Linux. Kelompok ini saya akan membacakan Linux kernel. Linux kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi IOS dari mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen, major, minor, dan revision number. Major number berubah jika terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kernel. Minor number menandakan kestabilan dari kernel versi tersebut, sedangkan revision number menunjukkan versi perbaikan. Terkadang jika ada serapan patch kernel, maka ada patch number di bagian akhir versi kernel tersebut. Environment pada Linux. Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antarmuka antara kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut juga dengan istilah interpreter atau penerjemah. Environment digunakan untuk menerjemahkan perintah tersebut ke kernel. Linux menyediakan environment seperti Windows Manager dan command line. Setiap user di mesin Linux yang sama akan memiliki environment sesuai sendiri-sendiri, baik itu CLI atau WM. Setiap user dapat mengatur environment sesuai dengan keinginan mereka. Shell interface sangat sederhana dan biasanya terdiri dari sebuah prompt tempat di mana user mengetikkan perintah dan kemudian menekan enter agar perintah tersebut dapat dieksekusi. Sedangkan WM menyediakan graphic user interface sehingga akan lebih mudah atau user friendly terutama bagi para pemula di Linux. Apalagi yang sudah terbiasa dengan Microsoft Windows atau Mac OS. Struktur directory. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. File-file tersebut diorganisasikan ke dalam directory tersebut. Akan terdapat pula subdirectory yang berisi file-file demikian seterusnya. Secara bersama-sama, ketiga komponen di atas, kernel, environment, dan struktur file akan membentuk dasar sebuah OS. Dan dengan ketiga pula, kita dapat menjalankan program menyimpan file dan berinteraksi dengan sistem. Pada dasarnya, Linux hanyalah kernel seperti yang dirilis oleh Linux. Jadi hanya ada satu standar Linux. Barulah jika kemudian kernel tersebut dipadukan dengan environment atau CLI atau WM dan program-program lain, maka akan menjadi sebuah OS yang lengkap. Kernel untuk Windows generasi tersebut mereka menggunakan monolitik. Kernel monolitik yaitu sebuah antarmuka virtual yang berada pada tingkat tinggi di atas perangkat kernel dengan kebutuhan primitif atau virtual untuk mengimplementasikan layanan-layanan aplikasi seperti hal dengan proses seperti dan manajemen monitor modul kernel yang berjalan di dalam mode supervisor. Pada sistem operasi mode menggunakan monolitik kernel seperti halnya Linux, FreeBSD, Solaris, dan Microsoft Windows dapat memuat modul-modul yang dapat dieksekusi kernel tersebut dijalankan sehingga mengizinkan ekstensi terhadap kemampuan kernel sesuai kebutuhan dan tentu saja dapat membantu menjaga agar kode yang berjalan di dalam ruangan kernel space seminim mungkin. Environment pada Windows. Windows PE atau Pre-installed Environment adalah sebuah sistem operasi Windows dengan versi minimal yang dibuat untuk menjalankan Windows Setup atau keperluan lain, misalnya Windows Repair dan Troubleshooting, Diagnosis, dan Windows Deployment. Sistem minimal di sini artinya terdapat fitur-fitur dari Windows yang dikurangi dan hanya disertakan fitur utama untuk menunjang booting dan aplikasi standar. Windows PE
berjalan dalam lingkungan command line Windows dan dapat dijalankan beberapa fitur Windows diantaranya batch file and script, mendukung Windows Script Host dan ActiveX Data Object, serta mendukung beberapa PowerShell application, aplikasi Windows 32 programming interface, serta mendukung beberapa HTML application. Driver termasuk driver-driver standar yang dapat menjalankan networking, grafik, dan mass storage device. The image capturing and servicing, deployment image servicing, dan manajemen. Networking menghubungkan file server menggunakan TCP atau IP dan NetBIOS over TCP atau IP via LAN. Storage, NTFS, DiskSpark, dan BCD boot. Security tools mendukung BitLocker dan Trust Platform Module, Secure Boot, dan tools lainnya. Hyper-V, VHD files, mouse integration, mass storage, dan network driver yang mengizinkan Windows PE untuk berjalan di hypervisor. Struktur direktori Windows. Pada sistem operasi Windows, untuk struktur direktorinya sangat lebih friendly bila dibandingkan Linux. Pada saat Windows diinstal pada suatu komputer, maka dengan otomatis Windows tersebut membuat direktori-direktori dengan maksud dan tujuan tertentu. Contohnya, yaitu direktori yang menyimpan file user, menyimpan file system, dan menyimpan program-program, dan lain-lain. Berikut akan dijelaskan mengenai direktori-direktori dasar pada Windows. Yang pertama, file system. Ketika sistem operasi Windows diinstal, semua file yang digunakan untuk menjalankan komputer yang terletak di folder C atau Windows atau sistem 32. Yang kedua, program files. Program files merupakan folder yang berisi program aplikasi yang telah kita install. Program ini biasanya diletakkan di folder C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.